Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan tentang temanya adalah ya, perasaan terdalamnya kepadamu pada saat ini, perasaan terdalamnya kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau mau energinya fokus cuma untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, teman-teman, kita lihat dulu yuk ciri-ciri dari seseorang yang kalau Sora lihat di sini dia mungkin banget punya perasaan-perasaan yang kamu penasaran. Perasaan dia sebenarnya seperti apa sih? Sora ini ambilnya sambil tutup mata ya teman-teman. Oke, yang pertama ada merah ya. Jadi ini orang-orang yang sangat-sangat berapi-api ya, orangnya penuh dengan semangat. Jadi kadang-kadang juga bisa emosional gitu ya teman-teman. Dan di sini ada semangka ya. Jadi mungkin banget ini adalah simbolis kalau dia itu suka makan semangka, atau mungkin dia suka makan buah-buahan yang warnanya merah, yang seger-seger ya. Jadi mungkin banget dia juga suka makan buah gitu ya. Dan berikutnya ada ciri-ciri cute. Ya, ini bisa saja orangnya tipenya kaku ya, tipenya itu kalau mengerjakan sesuatu itu disusun dulu satu demi satu ya teman-teman, dan biasanya dia sangat-sangat berpegang sama pendiriannya dia teman-teman. Oke. Yang berikutnya ada hitam. Nah, ini bisa saja dia itu sering banget pakai baju yang warna hitam, atau dia suka banget segala sesuatu yang warnanya hitam gitu ya. Mungkin warna kesukaan dia hitam ya. Di sini mungkin banget dia pakai kacamata, dia suka pakai kacamata hitam. Beberapa di sini, nggak semua, tapi kalau yang laki-laki mungkin punya kumis ya teman-teman di sini. Lalu di sini ada gambar kekelawar yang melambangkan malam hari. Jadi bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang nokturnal, dia itu aktif kalau malam hari. Lalu di sini ada telapak kaki teman-teman. Jadi bisa saja dia itu hobinya mungkin jalan ya. Mungkin dia suka jalan pagi, jalan sore, atau kemana-mana lebih suka jalan kaki teman-teman. Jadi cukup aktif ya mobilitasnya gitu ya. Lalu di sini ada piramid ya. Jadi ini sangat mungkin banget orangnya piramida itu kan fokus sama satu tujuan. Jadi bisa saja ini dari tadi udah bentuknya dua mengerucut ya. Artinya orang ini tuh tipe yang kalau dia udah mau sama sesuatu atau menginginkan sesuatu, dia akan cenderung ke fokus itu aja ya, ke satu fokus teman-teman. Dan di sini juga menandakan sangat mungkin banget dia itu suka segala sesuatu yang tentang Mesir ya. Oke, tentang Egypt, mungkin dia ada cita-cita kepingin Mesir, dia mungkin suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Mesir gitu ya. Atau mungkin dia kerjanya di Mesir atau pernah kerja ke Mesir ya. Lalu di sini wah banyak ya. Di sini tuh ada yang dia itu berbadan agak besar dan berisi ya. Kalau Sora lihat di sini juga dia mungkin banget kalau dalam postur tubuh itu yang cukup menonjol bibirnya ya. Apalagi kalau yang perempuan mungkin suka memakai lipstick yang warnanya cerah. Kalau perempuan dia senang untuk pakai pita, rambut dia pakai aksesoris rambut gitu ya. Atau di sini senang untuk pakai tas yang bentuknya handbag gitu ya teman-teman. Terus kalau yang Sora lihat di sini mungkin banget suka traveling melalui udara ya. Di sini mungkin dia seringnya travelnya ke luar negeri melalui udara, atau kamu kalau ketemu sama dia mungkin ya harus pakai naik pesawat gitu ya. Tidak memungkinkan mungkin untuk naik kendaraan darat misalnya, atau sulit lah kalau mau naik kendaraan darat karena mungkin tempatnya sangat jauh. Sangat mungkin banget dia suka tentang tanaman-tanaman, atau dia bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan tanaman ya. Orangnya sering sekali galau ya teman-teman. Oke, dia sangat suka makanan yang mungkin cenderung manis seperti permen, coklat, es krim gitu ya. Lalu di sini ada yang juga mungkin suka bola ya. Dia mungkin cenderung menghabiskan banyak waktu kosongnya untuk main bola. Kita mau lihat dulu ya, bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini.
Teman-teman, kalau Sora lihat di sini hubungan kalian itu sedang dalam situasi yang berusaha untuk saling mendukung untuk masalah pekerjaan. Ya, mungkin ada yang dia fokusnya lagi tentang kerjaan, kamu juga fokusnya tentang kerjaan, karena mungkin di sini kalian sedang berfokus sama materi, ya, teman-teman di sini. Sebenarnya dari segi kebahagiaan tuh sebenarnya banyak sekali happiness ya teman-teman, banyak sekali kebahagiaan. Artinya dia bersama dengan kamu itu juga merasakan banyak sekali kebahagiaan. Ada harapan juga di sini soal masa depan yang serius, ya. Namun saat ini juga ada situasi di mana banyak sekali hal-hal yang mesti dipikirkan, banyak sekali hal-hal yang mesti dipertimbangkan, banyak sekali hal-hal yang mungkin harus jadi pertimbangan, ya, harus ada pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan gitu ya teman-teman, karena mungkin banget ada situasi atau keadaan yang menjadi beban mental untuk kalian berdua, ya. Lalu di sini sangat mungkin ada situasi yang salah paham ya teman-teman, ada mungkin perdebatan karena tentang mungkin hal-hal yang kalian tidak sepakat, atau ada yang kalian mungkin fokus masing-masing. Jadi di sini mungkin sekali ada situasi yang agak kurang baik ya gitu loh. Tadi awalnya baik-baik aja, tapi mungkin karena di sini dia banyak pasif, dia menghilang, nggak ada pergerakannya, dia sibuk dan sebagainya, itu juga bisa saja menimbulkan kesalahpahaman. Namun sebenarnya di sini masih ada harapan di antara kalian berdua itu, berharap adanya rekonsiliasi atau adanya perbaikan hubungan kembali ya. Melihat karena banyak hal yang mungkin masih bisa dibangun dalam hubungan ini gitu ya, ada harapan untuk rekonsiliasi. Namun perasaan dia saat ini ke kamu adalah dia diam, banyak diam, tapi sebenarnya dia memperhatikan teman-teman ya. Dan di sini kayak ada pergerakan yang belum dia lakukan karena memang ada fokus lain yang sedang dia kerjakan ya teman-teman. Dan sebenarnya dia masih punya harapan untuk kalian itu bisa punya masa depan, untuk kalian mungkin bisa sama-sama bahagia ya. Tapi meskipun di situ dia itu fokusnya benar-benar ngelihatnya ke depan. Jadi orang ini saat ini memilih fokusnya untuk melihat ke depan, bukan yang saat ini kalau yang Sora lihat ya. Justru. Tapi kita coba lihat bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini ya teman-teman. Apakah memang benar bisa sampai ke depannya kalian sama-sama. Kita lihat perasaan dia. Ingat ya teman-teman, tolong jangan serang Sora, karena saya hanya membacakan kartu apa adanya, mewakilkan energi yang tertangkap dengan mayoritas atau yang paling banyak ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu punya perasaan saat ini adalah sebenarnya gini, ketika dia itu banyak berdiam diri ya, banyak gak ada komunikasi sama kamu, perasaan dia adalah dia tidak mau fokus sama masalah yang ada di antara kalian. Mungkin saat ini kan ada komunikasi yang lagi tertutup nih ya, mungkin kamu blocking dia, dia blocking kamu, gak ada komunikasi gitu ya. Tapi dia ngelihat gini loh, meskipun sekarang kalian gak ada komunikasi, kalian terputus, terblocking dan sebagainya, dia percaya gitu ya, kalau memang nanti ada jalannya kalian berjodoh, kalian akan selalu bisa membuka pintu yang sudah tertutup itu, sehingga nanti bisa terbuka lagi, akan ada mungkin komunikasi dan sebagainya ya. Tapi di satu sisi lain, dia merasa bahwa dia tidak mungkin untuk menahan kamu hanya untuk dia ya. Artinya apa? Karena kalau Sora lihat di sini, saat ini memang kan ya tadi Sora udah bilang banyak hal yang sedang jadi fokusnya dia gitu ya. Dan di satu sisi yang lain adalah dia ngerasa meskipun dia ingin rekonsiliasi, tapi dalam tanda kutip dia tidak mungkin kayak memaksakan kamu harus menunggu dia atau menahan diri hanya untuk dia. Ya, jadi dia itu kayak membebaskan kamu, dia tidak mau menahan-nahan kamu harus tunggu dia atau hanya untuk dia, karena itu nanti akan jadi energi yang membebankan kamu dan energi yang membebankan dia, ya. Karena kalau Sora lihat, memang di sini masih banyak shadow atau masalah di dalam diri orang ini, baik secara mental maupun mungkin secara finansial. Ada hal-hal yang memang belum stabil. Artinya mungkin banget di sini ada trauma, ketidaksiapan psikologi, ada banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran dan masalah-masalah lain. Yang dia cuma bisa harapkan adalah kamu mau untuk memaafkan dia, gitu ya. Kalau sholat di sini dia sadar, dia mungkin udah banyak
kecewain kamu atau melukai kamu ketika ada pertengkaran, perdebatan, mungkin ada kata-kata atau perilaku dia yang tanpa sadar menyakiti kamu. Yang perasaan dia yang bisa dia harapkan saat ini adalah dia berharap kamu masih mau memaafkan dia. Artinya jangan sampai kamu menyimpan dendam ke dia. Dan di sini ada energi ikhlas. Artinya energi ikhlas ini bukan nggak berusaha ya teman-teman. Energi rilis di sini ikhlas yang dia maksudkan adalah memang menyerahkan sama semesta dan yang di atas, gitu ya. Kalau memang kita akan bisa sama-sama, meskipun sekarang ada banyak rintangan dan halangan, nanti akan ada jalan untuk kita bisa sama-sama. Yang pasti dia cuma berharap tidak ada energi kemarahan atau benci yang masih kamu simpan untuk dia, ya. Terlepas dari apapun, ya. Yang apapun yang dia sedang hadapi dan kamu hadapi, ya. Meskipun sangat sakit, meskipun dia perih gitu ya, tidak bisa rekonsiliasi sama kamu atau mungkin tidak bisa rekonsiliasi sama kamu saat ini, dia cuma berharap bahwa dia berharap kalau kamu bisa ketemu cinta baru yang bisa lebih baik, ya. Kalaupun dengan dia berharap cinta itu bisa diperbaiki atau diperbaharui, teman-teman, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, memang ini banyak halangannya. Kenapa ada perdebatan? Di sini kalian itu berbeda keinginan, ya, berbeda apa yang diperjuangkan. Kalau Sora di sini ada hal-hal yang diperjuangkan, kayak dia ngambil langkah sama kamu ambil langkah yang beda. Dan di sini memang untuk masalah kesiapan dalam mengambil langkah, dia itu masih sangat dini untuk banyak melangkah, ya. Perasaan dia sudah mantap, tapi untuk yang namanya langkah untuk diambil ke kamu itu kayak belum ada langkah yang cukup kuat, cukup solid gitu ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini untuk yang namanya dijadikan pergerakan, perasaan dia sudah mantap tapi pergerakan tidak seimbang gitu ya, karena memang tidak adanya situasi-situasi yang cukup, ya. Karena di sini memang terlalu banyak hal yang kalian itu gimana ya? Kalau surat di sini energi labilnya sangat-sangat kuat, ya. Ada kesalahpahaman, ada perdebatan gitu ya. Karena memang berbeda, sama dalam perasaan tapi berbeda dalam keinginan. Ya mungkin dia lagi fokus sama yang lain, teman-teman, gitu loh. Fokus kamu tuh berbeda gitu ya. Karena kalau surat di sini dia masih ingin membangun sesuatu, ya. Dia juga berharap bisa jujur ya teman-teman apa adanya sama kamu gitu loh ya, tentang perasaan dia yang terdalam gitu ya. Kalau Sora lihat di sini orang ini bukan nggak sayang sebenarnya, justru karena sangat sayang kamu dia ngerasa kalau kita ribut terus nanti kita jadi benci ujung-ujungnya, ya. Apalagi saat ini dia tuh merasa dia itu benar-benar overthinking, dia itu benar-benar cemas berlebihan karena dia takut sama situasi keadaannya dia, teman-teman, gitu ya, yang kamu nggak tahu gitu ya. Dia tuh punya banyak kekhawatiran. Mungkin kamu merasa dia dalam tanda kutip lebay gitu ya, tapi sebenarnya kelebayan dan ketakutan dia yang berlebihan itu ada alasannya, ya. Mungkin ada trauma, ada tanggung jawab lain, ada tekanan lain. Walaupun di dalam hati terdalam, walaupun berat melepaskan kamu, ingin rekonsiliasi, mengikhlaskan kamu, tapi di sana masih ada energi optimis. Artinya dia masih sangat mungkin mempercayai kalau kalian mungkin akan ada jalan ke depannya, gitu loh ya. Ada jalan ke depannya, ada potensi gitu ya, bahwa kalian bisa sama-sama lagi. Dia yakin gitu ya, kalau ada keyakinan yang baik dijalankan masih akan mungkin ada jalannya. Dan sebenarnya dia mau bilang bahwa selama ini bukan kamu tuh kurangnya apa, bukan kamu salahnya apa gitu ya. Tapi masalahnya sekarang memang banyak hal-hal yang berubah, banyak hal-hal yang belum bisa berimbang, teman-teman, gitu ya. Karena memang di sini ada potensi hubungan ini diharapkan bisa lebih serius tahapnya, mungkin pertunangan yang nanti ujungnya ke pernikahan gitu ya. Itu yang sebenarnya dia belum siap gitu ya. Dia melihat di sini, kalau Sora lihat ya, dia itu melihat kamu tuh lebih siap daripada dia, teman-teman. Secara pemikiran, secara mentalitas, secara keadaan emosi, kamu lebih siap dari orang ini gitu ya. Dia bisa merasakan memang kalian itu punya koneksi secara past life. Makanya saling melepaskan itu juga nggak mudah, saling melet go juga nggak mudah, teman-teman. Di sini ada energi soulmate, makanya kalian selalu terhubung, selalu terkoneksi walaupun komunikasi kurang lancar gitu loh ya. Saat ini
Bukan dia nggak sayang, tapi dalam arti gini, emosinya dia ke kamu saat ini, perasaan dia sama saat ini ke kamu tidak sama gitu ya. Artinya tidak sama, artinya apa? Energi dia untuk memperjuangkan hubungan ini itu lebih rendah daripada kamu untuk saat ini. Bukan karena nggak sayang, tapi lebih kepada karena dia ngerasa aku itu belum cukup untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ekspektasikan. Mungkin kamu bilang saya nggak butuh apa-apa, Sora, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Tapi dia menangkap, teman-teman. Ya, menangkap energi itu. Kalau namanya hubungan serius, aku punya tanggung jawab. Aku harus bisa sesuatu, harus ada yang diberi. Apalagi kalau di sini dia kondisinya seorang laki-laki. Laki-laki kan harus secara energi itu memang dari yang kita tahu dari zaman dulu kan provider, menyediakan tuh tambah-tambah membuat jadi tekanan. Ya. Dan dia itu belum siap benar-benar terbuka sama kamu. Ada hal yang mungkin dia itu takut, ya, kamu marah sama dia, kamu kecewa sama dia, kamu nyudutin dia, makanya dia memilih untuk bersembunyi. Banyak hal yang tidak dia ungkap, ya teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya, dia itu sangat-sangat ketergantungan sama kamu, tapi itu dia menahan diri sangat-sangat kuat untuk tidak bergantung sama kamu. Karena ya tadi Sora udah bilang, rasanya ego kalau menahan kamu hanya untuk dia, ya. Dan memang dia belum bisa menyingkirkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran soal masa depan hubungan. Energi yang dia rasakan, emosi perasaan terdalamnya dia ke kamu. Dia berharap dia bisa jujur apa adanya ngomong sama kamu, tapi sepertinya keberanian dia lebih kecil daripada cinta dia, ya. Keberanian dia itu kecil, teman-teman. Dia tuh sekarang benar-benar bingung, hilang arah, ya. Perasaan dia itu berantakan, dan dia itu benar-benar bingung kenapa dia harus bisa merasakan hal-hal seperti ini. Banyak emosi-emosi yang naik turun, dan ada banyak badai-badai perasaan, ya teman-teman. Yang tadi Sora bilang ketakutan, kekhawatiran. Dia berharap dia bisa berubah jadi sosok yang lebih baik, dan yang pastinya dia yakini kamu bisa jadi seseorang yang lebih kamu mungkin bisa dapat seseorang yang lebih baik gitu loh, teman-teman, dari dia. Dan dia merasa dia tidak layak untuk mendapatkan kamu, karena kamu mungkin sudah terlalu baik untuk dia, kamu sudah terlalu perhatian sama dia, kamu sudah terlalu mencintai dia. Ada ketakutan dia mau kehilangan kamu, tapi ketakutan kehilangan kamu itu kalah dengan energi-energi kekhawatiran dia sendiri, ya. Ini energinya aja dari tadi bingung, ya, banyak bingung. Dia tidak bisa move on dari kamu, masih menginginkan kamu, gitu ya. Dia berusaha menjadi seseorang yang gentleman atau gentlewati, makanya dengan tidak menahan kamu, itu juga adalah energi keikhlasan. Dan dia merasa kayak aku sudah terlalu banyak salahnya sama kamu, ketidaktegasan aku sudah terlalu besar, gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang mungkin akan terjadi sama hubungan ini ke depannya? Teman-teman, ini hubungan yang sangat-sangat perlu ada harga yang dibayar kalau mau jalan, ya. Tapi ini adalah sebuah energi hubungan yang realistis. Artinya, kalau kamu mengharapkan hubungan ini bisa mungkin nggak jalan ke depannya, sebenarnya bukan nggak mungkin, ya. Tapi di sini ada harga yang benar-benar harus dibayar. Mungkin kesabaran, mungkin keikhlasan. Karena memang secara analisa, ya, kamu bisa lihat bahwa komunikasi di antara kalian pun sekarang sulit dengan keadaan dia yang labil, gitu ya. Dan di sini teman-teman, hanya keajaibanlah yang bisa membuat hubungan ini bisa berhasil. Jadi memang apa ya Sora bilangnya, ya, bukan nggak mungkin sih, tapi memang dalam tanda kutip Sora akan ngomong fair, berat, ya. Banyak kendalanya, mungkin masalah finansial, masalah perasaan, masalah banyak-banyak pemikiran, gitu ya teman-teman. Jadi memang buat sekarang harus ada batasan di antara kalian. Memang ada perpisahan teman-teman di sini, ya. Ada perpisahan yang cukup kuat saat ini. Energi kalian jelas adalah energi twin flame, ya. Tapi tentang kejelasan hubungan ini bisa atau enggak, ini terlalu banyak dimasuki third party situation. Nggak harus lawan jenis, ya. Bisa saja orang tuanya, bisa saja kerjaan dia, bisa saja keluarga dia, gitu ya.
Percaya saja ini adalah proses. Apapun ujungnya teman-teman, ini adalah proses yang memang harus kamu lalui. Mau hubungan ini bisa berhasil atau tidak, ya teman-teman. Memang akan butuh usaha yang sangat besar kalau hubungan ini mau berhasil, gitu ya. Tapi ini semua proses. Kok Kak Sora, kok aku harus berusaha banget gitu ya? Nggak cuman kamu yang berusaha banget, dia pun sedang berusaha kok. Kalau Sora lihat di sini, ya. Kamu suka nggak suka, ini ke depan, ini yang ada di depan mata teman-teman. Ya, bahwa buat sekarang usaha yang dia kasih atau perjuangan yang dia kasih, dia belum siap atau belum bisa. Apakah ke depannya bisa? Teman-teman, kalau surat di sini mungkin realistis untuk tidak berharap banyak ya. Bukan tidak mungkin, keajaiban sangat mungkin terjadi, tapi keajaiban hanya bisa terjadi sama orang-orang yang benar-benar punya energi yang positif, orang-orang yang punya keyakinan. Karena gini loh, kadang ada jalan yang nggak sesuai dengan mau kita, terus tiba-tiba kita mau rubah ke mau sesuai dengan mau kita. Perjuangannya itu sangat berat lah ibaratnya gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini, coba taruh dulu perasaannya, coba pasrahkan, minta petunjuk sama semesta juga, berjalanlah dengan satu keyakinan. Kalau memang situasinya dia jadi punya kamu, jalan itu akan dibukain. Jadi memang harus ikhlas teman-teman. Kamu maksain, pokoknya aku maunya dia Kak Sora. Aku lihat nggak bisa. Karena kamu juga memang berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat mungkin saat ini lebih kuat energinya untuk saling mendukung, jadi teman dulu ya. Gitu loh. Karena kalau Sora lihat ada keinginan untuk bisa bersatu gitu ya, tapi daya juangnya dia belum cukup, situasinya belum cukup gitu loh, energinya belum cukup untuk ketemu, untuk jadi satu relationship. Dan ini semua nggak ada yang salah, bukan kamu salah atau dia salah, ini hanyalah bagian dari perjalanan spiritual, perjalanan percintaan kamu sama dia. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah mendapatkan pembelajaran di sana gitu loh ya, bahwa ternyata usaha dalam suatu percintaan itu sangat-sangat luas gitu ya. Kalau mau sesuatu harus berusaha, tapi berusaha pun harus realistis. Kalau berusaha atas sesuatu yang kamu tahu bahwa sulit, ya harus ikhlas gitu loh. Kalau mau tetap berusaha kan ibaratnya gitu, mau tetap coba, tapi harus ikhlas. Jangan pakai, maaf ya, karena Sora tuh banyak banget membaca komentar yang komplain, Kak tapi aku udah gini, Kak aku udah gitu ke dia. Teman-teman, Sora bukan belain. Sora cuma mau bilang adalah ketika kamu mencintai dan menyayangi seseorang, apapun yang kamu berikan itu harusnya itu berupa keikhlasan. Gitu ya. Kalau kamu dipaksakan, mendingan kamu jangan lakuin. Jadi itu pembelajaran buat kamu. Kalau kamu ternyata ngerasa berat dan sebagainya, nggak terima dan sebagainya, berarti pembelajaran, dan next time, lain waktu jangan lakukan itu daripada jadi beban. Gitu loh ya. Apalagi kalau yang bantu secara finansial. Utang itu nggak ada dasar hukumnya teman-teman, jadi susah gitu loh ya. Kamu mau ngejar orang tuh kalau nggak ada dasar hukumnya susah, kecuali kamu bikin utangnya perjanjian hitam di atas putih gitu loh. Ada dasar hukum, kamu bisa kejar dia, minta pertanggungjawaban secara hukum. Kalau enggak, ya memang kamu lakukan atas dasar keikhlasan. Saran Sora ya, mulai dari sekarang, apalagi khusus yang udah dimanfaatin secara finansial atau yang punya perkara tentang utang mengutang dengan pasangan, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun, saran Sora ya, kalau saya boleh kasih saran, mulailah membiasakan untuk judulnya utang, tapi kalau kamu mau kasih, teman-teman, saran Sora, kamu memang udah ikhlas kalau uang itu nggak balik ya. Karena daripada jadi beban mental buat kita gitu ya, nanti jadi beban dan sebagainya, saran Sora mendingan kamu kasih kalau memang kamu ikhlas, kalau itu nggak balik lagi. Kalau memang kamu ngerasa, aduh kok Kak Sora kan judulnya utang harus dibalikin dong, saran aku mendingan nggak usah dikasih. Kenapa? Karena kamu tidak tahu manusia lain dan kamu tidak bisa mengatur manusia lain. Dia bisa bilang sekarang dia balikin, ternyata situasi, keadaan, lalala, dia nggak balikin, kamu kecewa. Makanya itu Sora aku terapin juga ke dalam hidup aku sih, secara pribadi, bukan pelit. Tapi dalam artian gini, kalau aku mau bantu, aku bantu, dan aku tahu aku ikhlas lah. Dalam tanda kutip, dia balikin atau enggak, aku udah ikhlas memang mau bantu. Tapi kalau kamu ngerasa kayak, aku nggak bisa Kak Sora, jumlahnya besar lah, lalala, jangan dikasih. Ya, daripada nanti kamu jadinya udah nggak balik uang, kamunya kesel sendiri gitu ya, malah jadi susahnya double dan nggak apa-apa untuk nolak orang gitu. Anggap aja utang yang kemarin tuh juga jadi satu pembelajaran untuk kamu. Sora bukan bilang gampangin nilai uang enggak, tapi kalau masih udah jadi bubur, kalau kamu bisa fighting, monggo fighting.
Tapi buat paling nggak satu pelajarannya. Next time atau lain waktu nggak bisa kayak gitu ke siapapun, termasuk sama orang yang kita sayang. Ya, karena banyak banget nih tim-tim yang diutangin marah-marah di kolom komentar. Aduh, kamu kalau nggak terima juga, ini coba hire debt collector ya. Coba, Bang, cari Bang orang ini Bang, utangnya bayar ke saya. Gitu loh, kamu marah-marah tuh jadinya udah hilang duit, sakit kepala, yang ngutangnya, paham nggak? Ruginya 2 kali. Makanya itu Sora udah punya prinsip, aku udah nggak mau ngutangin lagi. Kalau aku kasih aku bantu, kalau enggak gitu ya. Nggak apa-apa juga kalau dia mau benci sama aku, dia mau marah sama aku nggak bantu, nggak apa-apa juga kalau aku ya. Karena aku mau meminimalisasikan drama dalam hidup gitu ya, daripada nanti jadi kesel, benci gitu ya, emosi gitu ya, hilang duit, hilang temen gitu ya. Aries, Aquarius, Aries, Cancer, Gemini, Libra, Leo, Taurus ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu tahu kamu orangnya kalau punya utang harus dibalikin, mendingan jangan ngutangin orang ya. Kecuali kamu tahu misalnya kayak oke, kamu aku utangin sini handphone kamu atau apa kamu buat jadi jaminan gitu ya. Nah, biar fair aja gitu, daripada kamu marah-marah, bukan aku yang ngutang, kamu marah-marah ke di kolom komentarnya Sora ya. Terus kesian ya teman-teman yang baca, kok aku diomelin. Yang ngutang siapa? Yang kena kita gitu ya. Kamu kalau udah mau bantu, itu makanya Sora bilang mau pasangan, mau siapapun gitu ya. Namanya kamu kan udah, kecuali kamu dihipnotis, dipaksa atau ditodong pas lagi ngutangnya kan enggak gitu ya. Jadi jangan merasa jadi korban juga gitu ya, belajar untuk tegas. Nasi udah jadi bubur ya gimana, kamu usahain, tapi kalau enggak itu jadi pembelajaran. Besok-besok jangan ada kata hutang di dalam kamus, oke? Untuk mempermudah hidup, itu saran dari aku. Mau terima apa enggak terserah kamu ya. KY ada yang masih menjadi rahasia, OJD, VAE, WCD, KHK, TFC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa belanjanya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.